Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nova Suprapto, guru kelas SD Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Saat ini, saya terdaftar sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1. Pada modul 1.1, penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Wahyu Pujiastuti, fasilitator Ibu Afriani, dan instruktur Ibu Khairul Hanin. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu saya merasa sangat senang dan bangga karena mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya semakin senang ketika melihat murid-murid saya menikmati pembelajaran yang telah dilakukan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah saya ingin belajar tentang banyak metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kodrat peserta didik. Saya juga ingin terus menuntun budi pekerti peserta didik agar mereka dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Ada 5 hal yang melatar belakangi saya melaksanakan aksi nyata pada modul 1.1 ini. Antara lain, yang pertama, kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, budi pekerti. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa banyak yang harus saya perbaiki dalam hal mendidik siswa. Antara lain, yang pertama, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, seiring perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Yang ketiga, setiap siswa memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan potensinya. Yang keempat, dengan adanya perubahan, dalam hal pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Yang kelima, dalam hal memberikan pendidikan, kita haruslah berpihak pada murid, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Deskripsi aksi nyata. Yang pertama, pada usia sekolah dasar, murid masih suka bermain, sehingga penerapan pembelajaran di dalam kelas diupayakan bisa memenuhi kesenangan mereka agar pembelajaran akan mudah diterima. Salah satunya melalui model pembelajaran enjoyable learning. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang kolaboratif, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dalam pengajarannya. Yang ketiga, di kelas 6 masih banyak murid yang merasa kesulitan belajar matematika. Mereka menganggap matematika adalah pelajaran yang rumit. Saya sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membuat kelas menjadi aktif dengan menggunakan pembelajaran yang konkret dan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, melakukan pembelajaran kolaboratif sehingga akan membentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, memperkuat budi pekerti murid dengan menerapkan konteks sosio-kultural di daerah dengan kegiatan 3S, senyum, salam, sapa di sekolah. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning. Yang keempat, menciptakan sikap gotong royong dalam pembelajaran. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan abad 21. Berikut pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan.
juga sebagai balasan dari aku untuk sebenarnya persebaya itu adalah persebaya itu adalah memberikan yang lebih ya, yang dipilih untuk mengajarkan teman-temannya jalan satu ke kelompok. Jadi juga sekalian membimbing ya, mengarahkan teman-teman kalian. Jadi misalnya teman-teman kalian ada Kalau sekarang kita bentuk kelompok dulu. Nah, di sini udah ada kertas undian yang saya buat ya. Nanti jika dapat nomor 1, ya berarti dia kelompok 1 ngumpul ya. Kalau kelompok 2 ngumpul jadi 1 ya. Kelompok 3 jadi kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nanti langsung bentuk kelompoknya sendiri ya. Berikut testimoni dari rekan sejawat dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Indah Setiawati, unit kerja dari SD Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Dengan penerapan pembelajaran yang menyenangkan serta penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan, dapat membangkitkan semangat murid saat belajar. Hal tersebut telah diterapkan oleh Pak Andri sehingga mampu menarik minat siswa dalam belajar, khususnya matematika. Pembelajaran matematika menjadi lebih mudah karena para siswa bisa langsung berinteraksi, belajar, dan bermain, sehingga mereka merasa bahwa matematika tidak menakutkan tetapi menyenangkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Jaya. Saya siswa kelas 6 di SDN 1 Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Pembelajaran di kelas sangat menyenangkan karena Pak Andi sering menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajarannya lebih mudah dan asik dan menyenangkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Hasil aksi nyata. Yang pertama, siswa akan menerapkan pembiasaan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, terbentuknya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan saling berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.